Halo semua, kembali lagi bersama channel saya yang akan membahas sekaligus memprediksikan bocoran sinetron Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saat itu, terlihat Suster L dan Depan yang sedang berbicara. Osman pun datang dan ia menanyakan sedang apa kalian. Di situ, Depan menjawab bahwa kami sedang membicarakan soal kesembuhan Pak Benny. Lalu Depan pun pergi karena ada keperluan lain. Ketika L yang akan pergi, di situ Osman menghadang L. Ia berkata bahwa L terlihat begitu banyak masalah. L pun terdiam dan ia berkata bahwa ia sedang buru-buru karena akan menyiapkan obat untuk Pelik. Di situ Osman yang sangat meyakinkan bahwa L lagi banyak masalah. Apakah ia sedang memikirkan Elman yang sudah hilang? Osman berpikir bahwa itu Nara karena Nara terlihat banyak masalah di hari yang sama ketika Elman menghilang. Lalu di adegan selanjutnya, di situ ternyata benar Elman sedang di dalam mobil Osman. Karena Elman berhasil ditangkap oleh Edi, yaitu supir Osman. Di situ Edi akan memperlihatkan bukti bahwa Edi berhasil menangkap Elman. Osman pun datang karena Osman ingin mengetahui apakah Edi berhasil menangkap Elman. Di situ Elman sangat terkejut karena melihat sosok Osman di hadapannya. Elman berusaha bersembunyi supaya Osman tidak melihatnya. Lalu di situ Edi yang akan memberikan bukti. Untungnya Elman berhasil meloloskan diri lewat pintu sebelah. Osman ketika melihatnya, ia terkejut karena di dalam mobil tidak menunjukkan Elmir. Di situ Osman begitu marah terhadap Edi bahwa Elmir tidak ada. Osman curiga bahwa Elmir berhasil meloloskan diri. Di situ Elmir yang berhasil meloloskan diri, ia pun mencari tempat bersembunyian, yaitu masuk ke rumah Osman. Lalu Edi pun diperintahkan untuk mencari Elmir. Keesokan harinya, di situ nampak Suster L yang sedang bersama Bayu. Ia sangat khawatir karena Elmir menghilang. Lalu Bayu pun akan mencari cara supaya bisa menemukan Elmir. Karena ia sangat penasaran bisa menghilang secara tiba-tiba. Lalu El pun di situ diperintahkan untuk menyiapkan makanan untuk Pelik. Ketika El sedang menyiapkan makanannya, ia begitu terpuruk dan terlalu memikirkan masalah, sehingga di situ El tiba-tiba jatuh seakan terpingsan. Untungnya di situ Pelik berhasil menolong El. Pelik menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ El terlihat sangat kaget setelah melihat Pelik tiba-tiba bisa berjalan tanpa memakai tongkat. El berkata apakah Pelik sudah sembuh seperti semula dan ia heran kenapa Pelik bisa berjalan normal tanpa memakai tongkat. Lalu Pelik menjawabnya dengan rasa pasrah. Ia menjelaskan bahwa Pelik memang sudah sembuh lama. Pelik berpura-pura masih sakit karena alasan Pelik supaya bisa dekat terus dengan Suster L dan dirawatnya dengan baik. Akhirnya El pun di situ akan memberikan kejutan kepada orang tua Pelik bahwa Pelik sudah sembuh kembali. Ketika El menunjukkan kepada orang tua Pelik, di situ Pak Benny dan Ibu Sinta pun sangat kaget setelah melihat Pelik berjalan tanpa memakai tongkat. Pak Benny pun berkata, apakah Pelik sudah normal kembali? Ia pun menjawabnya dengan baik bahwa Pelik sudah sembuh normal. Itu semua berkat Suster L. Tetapi di situ Pelik masih merasakan nyeri dan Pelik pun meminta Suster L tetap merawat Pelik. Lalu di adegan lain pula, di situ Elmir yang sedang bersembunyi di gudang. Elmir pun di situ mendengarkan pembicaraan Osman dengan Manda. Di situ Osman yang sedang mendapatkan panggilan dari Manda bahwa Manda sudah tidak tahan karena setelah Manda melakukan aborsi,
Di situ Manda merasakan sakit luar biasa. Osman pun menyuruh Manda untuk segera pergi ke rumah sakit. Karena sekarang Osman tidak bisa mengantar Manda dikarenakan Osman sedang mengurusi kesibukannya. Lalu di situ terlihat El yang begitu bersedih karena El sangat khawatir dengan Elman. Depan pun menghampirinya. Tiba-tiba di situ El memeluk Depan sambil menangis. Depan pun kebingungan apa sebenarnya yang terjadi kepada El. Di situ Depan berkata bahwa Depan akan mengantarkan Suster El pulang karena Depan sangat khawatir dengan Suster El. Di adegan itu terlihat Felix dan juga Clarissa ketika Suster El memeluk Depan. Felix terlihat cemburu dan kesal saat melihatnya. Lalu di situ Depan pun mengantarkan El pulang. Setelah mereka berada di perjalanan, tiba-tiba Manda memberhentikan perjalanan mereka. Depan pun datang dan menghampiri Manda. Lalu Manda di situ memeluk Depan sambil menangis dan berkata bahwa Manda meminta maaf dan Manda tidak pantas untuk Depan. Kemungkinan Manda akan membongkar dan berkata jujur bahwa Manda sedang hamil. Karena Manda sudah tidak tahan menutupi semua ini, di situ Depan menjawabnya bahwa Depan akan segera menikahi Manda di minggu depan. Depan kira bahwa Manda menangis karena Depan selalu menunda-nunda pernikahannya. Di situ El pun berkata dalam hati, kalau memang Depan bukan jodoh El harus merelakan Depan bersama wanita lain. Lalu El pun pergi dan meninggalkan Depan dengan penuh rasa sedih. Di situ El memandang Depan sambil berjalan pergi. Tiba-tiba di situ El tertabrak mobil sehingga El terjatuh dan tak sadar diri. Depan pun spontan kaget setelah melihat El yang terbaring pingsan saat tertabrak mobil. Lalu Depan pun segera bergegas dan membawa El ke rumah sakit. Jadi gimana dengan keadaan Suster El? Apakah di kejadian kecelakaan ini El akan mengalami luka yang sangat serius? Mudah-mudahan El tidak kenapa-kenapa dan bisa segera diselamatkan. Mungkin itu saja bocoran dari sinetron Suster El. Jika kalian masih penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Sampai jumpa.